Tenang dulu. Lagi, sekarang kan lagi marak ada salah satu habaib. Nah, itu kan ada yang pro, ada yang kontra. Wah, ini udah bahasa Pak, agak takut. Itu kan itu nanti dikatain. Kira-kira dari teman-teman itu setuju nggak istilah ada habaib itu bersuara lantang, tapi tidak sesuai negara tuh. Nah, aku Bukan negara kan bahasanya. Dins nih apa ya? Sidins nih. Nyeleneh lah gitu ya, Nah. nyeleneh lah. Kalau ibaratnya kan kalau di hijau di NU kan kalem, maksudnya nggak pernah kok nyilok-nyilok rombong, ya kan? Terlalu vokal katanya. Oh iya ini membenarkan menyalahkan sesuatu hal. Nah itu kira-kira tuh kayak orang setuju apa enggak? Kan ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Ada yang pro enggak? Pro yang mana? Maksudnya setuju dengan oh ya kalau itu harus kalau di era pemerintah sekarang itu emang harus di vokal gini, kalau nggak gini nggak akan berbenah. Kalau aku sih, aku ya, kalau aku ya kan korek-korek di kampung, korek di kampung. Jadi kan, Tahu udah sih ya. Udah spesialis lah. aku loh, jadi teruskan. Kalau aku sih pribadi mau jadi ada bukan terserah sih. Kalau habaib itu yang habaib ada yang vokal sama enggak, aku sih nggak berani komentar. Kalau bagi pribadiku karena bagiku karakter mereka memang ada dua, karena kan kita ada keturunan dari Hasan sama Husain, ya kan? Hasan dan Husain. Jadi mereka punya karakter yang berbeda dalam menyiarkan agama, apapun bentuk pemerintahannya, gitu kan? Karena setiap pemerintahan itu yang ada, yang nggak semuanya perfect. Seperti Dan ini lagi mazhabnya Habab itu Alawi ya. Alawi. Alawi. Kalau kita ini Asari, sahabat. Sama. Di Habib itu aku suka ceramahnya Habib Ahmad Al-Habsyi. Dan para Habib itu Kirain Ahmad Al-Sumerti. Ya. Tapi aku Kalau Habib itu lebih fokus ke iya, aku suka yang Nabi Muhammad. aku lebih suka. Kalau aku sih lebih bukan nggak setuju Jadi dengan apa yang ada yang pro kontra juga tentang kajian di Habib itu. Pernah ada leluhurnya Habib itu saking dekatnya dengan Nabi, setiap tahiyat itu assalamualaikum ayuhan Nabi, ia nggak akan lanjutkan sebelum dijawab salam sama Nabi. Paham? Iya. Assalamualaikum ayuhan Nabi, dia nggak lanjutkan sebelum Nabi Sebelum menjawab Nabi menjawab salam. salam. Saking seperti itunya. Jadi itu kan tadi tentang sama madhab Asari, sahabat itu terlalu berlebihan segala macam. Jadi memang Karena ilmu ini luas ternyata. jadi apa ya? Ya itu balik lagi ke ilmu. Ya kalau dari Mas Uci tadi Kenapa kita harus berpikir tentang kebaikan habaib? Iya. enggak, aku Dia pakai tawa aja. Kebaikan banyak. enggak, aku bukan mempersoalkan banyak atau gitu ya. bukan mempersoalkan tentang habaibnya, tetapi sikapnya. Nah, iya. Bukan menyerang personalnya. Tidak ada makanya. Kenapa kita harus ini? Maksudnya kenapa kita harus mempermasalahkan itu? Gitu. Kenapa kita harus bertanya tentang kehidupan salah satu habib itu? Iya. Kalau habib yang lain yang lebih baik, Yang lebih baik masih. dan masih bisa diikuti lebih banyak. Gitu. Kalau kita terlalu mempermasalahkan keburukan, nah muslim ketawa guys. Tapi Indonesia kayaknya nggak mari-mari soal perbedaan ini. Tapi termasuk katanya, tapi itu konflik di Indonesia itu termasuk Fitnatul ada ya. konflik di Indonesia itu masih termasuk. Kalau katanya Gus Bahar ngomong ya kan, konflik di Indonesia itu masih nggak separah yang di Saudi. Kalau di sana Saat itu. iya. Sekarang pun sama. Jadi konflik di sana bisa sampai bunuh-bunuhan. Di Indonesia Perang saudara. Perbedaan saja. Gitu. Di mana? Di Saudi. Di Saudi. Oh iya guys. Saudi. Oh, kamu nggak pernah ya yang kemudian dilihat banyak orang dikuliti gegernya itu? Sampai sekarang ya? Loh, iya antara Syi'i dan Sunni itu.
Sampai sekarang. Si Dada Andi kan? Iya, si Saudi. Maksudnya di sana di Saudinya sendiri pun itu kalau beda masa sampai Iya, 50-an. maksudnya kalau berbeda itu. Sampai sana. Sampai sekarang dah. Jadi kalian harus bang ngomong di Indonesia itu masih beruntung. Enggak, cacat dulu. Ya cuma Caca Colo, itu sama seperti Caca Colo. Ini programnya cacat dulu. aja. Cakap-cakap cukup luas. Iya. Dan barokahnya katanya barokahnya bertengkarnya ulama. Kalau di Indonesia pasti dia akan buat misalkan ulama satu dengan yang lain bertengkar. Itu nanti dia akan pasti membuat pesantren di mana-mana. Jadi masih ada barokahnya pertengkaran para ulama. Kecuali pertengkaran kita ini. Dari Nah, sekarang aku nyatakan fitnah Dajjal. Ini kekop ini kan. Iya, Bagaimana ya tadi kekop. Astagfirullahaladzim. Ya, isunya. Iya. Santrinya Dajjal ya kekop itu. aku sih gawe itu bawa alam. Itu dari mana? Maksudnya ada Fatbah sering mengikuti tentang propaganda Korea gitu. Dimana mesti tiap konsernya ada Illuminati, ada Oh, mata. itu hampir semua. bukan hanya Korea. Indonesia. Korea, kok Indonesia ada? Ini kan Indonesia itu sudah menjalar mana guys? Karena saya sempat hidup di dunia entertain. Iya. Ini termasuk Saya sempat hidup di dunia entertain. Banyak solois mudah terkenal. Kenapa? Ya kan? Kamu Kerjasama. harus cari tahu. Kalau kamu mencari kebenaran fitnah Dajjal itu sudah di mana-mana. Kenapa kerjasama? Kerjasama. Indonesia pun sudah ada. Dan ada satu orang yang berani speak up. Indonesia. Orang sudah ada. Apa guys? Apa guys? Kepo. Ada kerjasama enggak? Arif Indonesia. Oh, Perjanjian dengan jin. Jin. Oh, saya sudah punya bukunya dialog dengan jin muslim. Ada yang mau pinjam? Dialog dengan jin. Dia Dia harus langsung dengan nonton jenis aja. ya. Kayaknya sih udah. Kayak David Copperfield Iya, itu sudah mereka ada perjanjian. kontrak. Itu apa? Itu penulisnya siapa sih? Iya itu siapa ya? Oh enggak kan? Kamu jangan keluar statement yang nggak jelas. Ada yang sarkas nih dia. Ini Mario kerjasama Final, itu bro. Bukan Harun Yahya, bukan ya? feedbacknya buat jin apa itu Mas Ot? Apa? Feedbacknya ke jinnya apa? Seperti Jin lu dapat apa? Iya. Nugalan kemarin guys ya. Gini apa namanya kan? Sekte baru tak? Kamu menyesatkan. Namanya kerjasama. Oh. Jadi kan dia percayanya sama jin guys kan, tidak sama Tuhannya. Oh, lah berarti cuma narik pikirannya aja, narik hatinya aja. Tapi akhirnya Ya, jadi dia kan diperbudak jin juga. orang barat itu tak? Orang barat itu setiap ada yang booming itu sampai dipertuhankan. Segala satu cara. Indonesia bowo. Bawa TikTok. Oh. Gini. Begitu punya Komunisti. Komunis. Tapi tidak, memang sama seperti kayak Maradona sampai dipertuhankan dan sebagainya, punya agama baru, itu dan sebagainya, terus segitunya. Tapi katanya ini ada ciri-cirinya para penyembah itu. Ada yang pakai gelang atau segala Ya. macam. identitas. Iya. Illuminati rata-rata seperti itu. Dan sebenarnya kalau di artis luar itu kelihatannya itu dari ilmunya, dari satu biasanya dari video klipnya, Kayak gini-gini mesti menunjuk mata rata-rata sekolah itu ya. sudah ada clue-cluenya. Kalau misal muslim kayak gini, tapi nggak tahu apa-apa, nggak dihukumi ya, nggak dihukumi. Iya, karena hukum nggak tahu apa. Itu aja hukum nggak tahu apa-apa itu apa? Ya masa hukum nggak tahu apa-apa? Tergantung guys. Tergantung. Dia pura-pura. Kalau gini aja apa namanya dengan ini niatnya post terbaru kan nggak masalah. Tergantung Tapi kan niatnya. bisa itu kan termasuk propagandanya juga. Apa? Ayo bikin post ini. Ternyata itu propaganda bahwa mengenalkan mata satu. Kalau kita nggak tahu kalau itu Nah. propagandanya. Kita cuma pengennya ini Orang orang hits ini kayak gini. Tapi kan gitu. pernah viral kan ini? Iya. Iya gini. Gini tak? Dele Ali Iya, Dele Ali, iya, Dele iya. Ali, Dele Ali. Ini saras bukan sih? Dulu. Iya. Jadi ya cara Sosok apa? Tahu ya? Tahu. Masih ada ya. Baby boomers nggak tahu. Tahu. Baby boomers. Dan memang kalau kita ngomong masalah propaganda karena kita kan nggak tahu juga kan ya anggapannya hukumnya orang nggak tahu itu apa sih, makanya barokahnya orang bodoh itu juga ada kan, orang nggak tahu. Barokahnya orang berilmu juga banyak, barokahnya orang bodoh juga banyak juga kan. Mereka akhirnya terhindar dari berbagai sesuatu yang dihasilkan sama dia gitu kan, terhindar. Ya udah, mending orang
pas-pasan aja. Nggak tahu tuh cara aman gitu kan. Iya. Ada aman kadang, aman ya kadang. Pokoknya orang nggak tahu itu ada barokahnya juga orang bodoh itu. Tapi jangan salah. Oh, ini nggak. Orang bodoh itu dijatuhi hukuman berdosa karena nggak menuntut ilmu. Itu gimana? Iya, kan masalahnya ilmu yang seperti apa dulu. Kalau seperti itu kan masalah. Kan? Tidak. Kayak editor. Merepotkan editor ini. Jadi, tapi Ya makanya tadi aku yang ngomongnya enggak. Kalau sih ini minta orang bodoh itu ketika bermaksiat apa? Jadi bukan karena maksiatnya, karena dia nggak tahu, jadi nggak dihukumi dosa, tapi dosanya karena nggak menutup ilmu. Iya. Makanya tadi aku mengkoreksi itu bokep itu susah. Dosanya kalau Nambahnya itu susah. Kalau nanti ilmu dosanya, cuma kan ini nggak dikenakan dosanya sebenarnya. Dia nggak tahu. Kalau dari masalah porsi dosanya, dosa yang gimana? Mendingan nggak tahu. Ya mending nggak tahu daripada Atau maksiatnya. maksiatnya. Kan sama-sama Sama, ini. itu bukan hak. Aku tahu bukan jawabannya. hak prerogatif. Enggak, aku tahu jawabannya. Wallahu a'lam. Nggak tahu. Iya benar. Karena kalau masalah dosa takaran enggaknya itu kan bukan hak prerogatif manusia jadi. Ini pernah ceramahnya Jokowi Buya Yahya. berarti. Namanya Buya Yahya pernah. Bandung ya. Iya ya. Buya Yahya kan Bogor. Buya ya. Buya itu Al-Bahjah. 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 Bandung kan? Bogor. bukan Bandung. Jawa Barat. Bener. Buya Yahya pernah ceramah, ada ulama ini Iya, nggak tahu macam tahu biayanya. alim sekali. Sampai dia saking alimnya bisa membuktikan keraguan orang-orang. Iya. Sampai dia bisa membuktikan 73 orang yang mendebat ke dia tentang keraguan pada Tuhan. Ada 73 soal tentang keraguan Tuhan, dia bisa jawab. Apa itu? Dia mah Catok. Ini loh. Cangkok rambut itu loh. Lanjut. Iya. Noise. Ada ulama saking alimnya ia bisa membuktikan kebesaran Allah. Sampai ada katanya 75 orang yang ragu pada Allah bisa dibuktikan. Lalu ada ibu-ibu ditanya, kamu nggak mau berguru ke sana nggak? Loh ngapain mereka? Kok sampai ngapain ulama itu? Kok sampai ingin menunjukkan kebenaran Allah sampai 73 pembuktian? Aku aja cukup satu keyakinan udah yakin Allah Maha Besar. Didengar sama orang ini, ternyata orang itu lebih hebat daripada aku. Aku Masih meyakinkan Allah Maha Kuasa butuh 73 persoalan, tapi ibu itu satu persoalan aja langsung yakin bahwa Allah Maha Besar. Jadi ya orang apa kata Allah ya? Apa kata Allah? Apa cak Allah? Opo sing ngecat Lombok, opo sing ngecat Lombok, Apa jari sing kecat Lombok? opo sing jari sing ngecat Lombok. Tapi tahu di teman nih bu, Iya beneran. Lombok merah, opo sing ngecat? Iya, Gusti Allah. Kalau dari baju tahu itu jero itu, Jero. opo sing jari? Enggak. Sekarang Jepang bisa membuat lombok. Ah itu tuh Cina juga. Iya kan? Nah, yang bisa buat Cina sama Jepang siapa kalau nggak Allah? Yang buat otaknya. Gini Ustaz, aku pernah ditanyain mendingan kemarin mana? Takwa atau yakin? Yakin. Nah kan ya, karena kan kita kan kalau kadang di Ustaz kan kita harus bertakwa. Kenapa harus takwa? Karena ya kita yakin aja belum gitu kan. Kalau kita kan benar kan Ustaz ya? Kadang kan yakin kalau neraka itu ada. Yakin kalau kamu tuh melakukan kesalahan kamu masuk neraka, yakin. Kenapa kok belum yakin dulu udah bilang takwa gitu? Karena itu. Kenapa? Nah itu aku mau tanyanya itu gitu. Karena untuk menuju keyakinan kita perlu melatih diri dengan takwa. Masya Allah. So, berarti Takwa sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, arti dari takwa sendiri gimana? Kita kan penafsiran baju takwa dan takwa itu. Jangan berarti Kalau ini ya, analoginya kayak gini. Ketika sampean misalkan mau mau ngasih amal, Oke. ya kan? Mau ngasih amal di orang, misalkan salah satu anak yatim, gitu kan? Pasti kan nanti kalau misalnya kita ikhlas, itu Iya. pasti kan bilang kalau saya ngasih amal ini khawatirnya nanti saya riak atau enggak nanti banyak orang yang mencibir atau bagaimana, ya kan? Iya. Pasti kan seperti itu. Iya, Kita iya. mau merasakan kan seperti itu. Ah, Tapi kita kasih aja gitu.
Gak usah Itu berpikir. itu kan ini apa namanya? Iya. Exercise itu apa? Latihan. Latihannya kan gitu. Iya. Latihan kita Kasih aja. Ya, kasih aja gitu. Gak usah. Nggak apa-apa. Kita ada riak nggak masalah gitu. Nah, nanti ya apa namanya kalau kita sudah sering seperti itu timbullah yakin bahwa kita memang pasti diganjar dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, nanti takwanya itu menghilangkan riak itu tadi. Itu keraguan, menghilangkan keraguannya itu. Exercise-nya gitu. Tetap harus dilatih ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau secara logikanya saja kan memang kalau kita ngelatih memberi meskipun awalnya ada riak kan kita juga nggak tahu di fase mana kita memberi terus kita nggak ada riak dan itu memang hak prerogatifnya bukan di kita kan. Kita harus dilatih kan seperti itu kan. Nah kalau misalkan nih aku kan kadang ya mohon maaf ya aku Maaf ya, baik saya bukannya susah saya itu. kalau mohon maaf kalau ada yang melakukan misalkan kayak nggak tahu ini mungkin penyakitnya manusia ya kayak aku tuh kadang ngerasa risih kalau banyak teman-teman yang kadang juga sering upload yang namanya kadang untuk besok nih misalnya ini Jumat Berkah itu kan aku sih bukan yang apa bukan maksudnya loh misalnya kadang kan ada juga aku juga ada rasa risih di situ. Nah sih kalau berkah ya berkah aja gitu nggak usah dia dibuat. Nggak usah khusus saat Asik ini Ustaz, asik Ustaz. Aku juga risih Aku- kadang aku merasa risih gitu. Aku sempat dilema Ustaz. Heeh. Ketika aku mau mempublis diriku tentang kebaikan-kebaikan, aku dilema. Aku sempat pikir panjang. Aku kalau menyebar konten kebaikan, aku ikhlas nggak? Aku sempat berantem sama diriku sendiri. Terus lah tak tahan. Tapi lama-lama aku kok cita-cita aku pengen jadi orang yang bermanfaat. Salah hidup stiker guys. Lalu aku mau nyoba lagi, mengatakan hati wes aku mau berdakwah. Tim sama sih Berantem guys. sih, aku mah, nilai tangan. Berantem, Untuk itu. wes berani. Nah, itu memang rawan sekali kalau ibadah-ibadah yang di floor rawan sekali. Kalau sedang proses continuous itu riya namanya. Iya. Tapi kalau sudah pas itu sum'ah. Betul ya Mas Haji ya? Pas sum'ah itu maksudnya gimana? Sum'ah itu adalah memungkit. Kalau riya pas processing. Pas processing. Belum kita dia Kasih sudah foto. terjadi gitu kan gitu. Sedang terjadi itu Sudah riya. terjadi. Riya. Kalau yang sudah terjadi Sum'ah. Misal aku sedekah Mas Arif. Arif. Ya nih, aku kasih ini Iya. Itu riya. Tapi kalau sudah besok kemarin aku kasih duit Mas Arif 5.000. Itu sum'ah. Makanya hati-hati kalau orang berbuat baik belum bebas dari riya. Sudah bebas dari riya tapi belum tentu bebas dari sum'ah. Makanya aku Jadi layerannya itu Hukumnya? banyak. Hah? hukumnya Nggak ada hukumnya sih. tetap Riya, ya? dijatuhi ini membocorkan celeng tabungannya, Oh, betul, amalnya ya. Sedekahnya ya. Sedekahnya ya. amalannya celeng Amalannya. Iya, tabungan. amalannya. Nah, amalan yang aman untuk disebarkan itu sholawat. Iya. Makanya aku sangat berani sekali ketika tiap Jumat ayo sholawat. Iya. Ayo sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada dawuh sholawat itu pasti diterima. Banyak hadis yang menjelaskan sholawat pasti diterima. Dan nggak ada satupun hadis menjelaskan tertolaknya sholawat. Kalau ngaji, kalau lillahi ta'ala berpahala, satu Iya. hurufnya 10. Tapi kalau nggak lillahi ta'ala, dilaknat sama Al-Qur'annya, ada hadisnya. Iya. Haji kalau mabrur, tidak ada balasan selain surga kalau diterima. Kalau nggak diterima, hanya la labbaik wa la sa'daik. Iya. Maaf kamu. Ada hadisnya. Puasa kalau nggak lillahi ta'ala hanya lapar dan haus, ada hadisnya. Tertolaknya sholawat nggak ada Nggak hadisnya. ada. Jadi ulama sepakat. Kenapa sholawat itu? Bagus. Kenapa? Tahu jawabannya Mas sendiri. Tahu. Kenapa begitu spesial? Sampai Kenapa sangat spesial tuh sholawat daripada amalan-amalan anda lainnya? iya. Sehingga riya pun berpahala sholawat itu. Iya, makanya disarankan. Sholat pun itu kalah nilainya dengan sholawat. Dari jahil. Kenapa Mas? Dia Aku belum tahu yang Aku belum tahu soalnya. Sholawat Ini kalau sampai sholawat mengalahkan sholat juga. Nggak beda, ibadah yang berbeda itu, ibadah yang berbeda. Saya Kadang-kadang juga bisa kalah-kalahan. apa ya? Sebelumnya saya lebih senang zikir ketika di jalan. Dengan saya lebih senang karena dari kecil suka nadanya. Pertama tuh nada ya.
subhanallah wa bihamdihi Oh, itu yang memberatkan timbangan itu. Itu yang saya suka karena nadanya saya suka. Ternyata setelah saya sharing beberapa kali dengan kerabat saya, kebetulan juga itu Habib di Sumeneb, dia selalu mengajak saya, ayo lah, kamu kembali seperti yang kamu aslinya gitu. Menjadi diri sendiri. Dia nggak pernah kenal saya sebelumnya, tapi dia merasa yakin dia kenal saya. Kamu itu apa? Kamu harus masuk ke kumpulan itu. Apa itu selawat? Kenapa kok selalu selawat? Percuma kamu gini. Kenapa selawat? Nah, itu kenapa selawat itu ribuan kali kita pikir kan. Akhirnya di tempat yang sedikit nyawane, dia ngomong begini, Dir, kalau sholat kalau sholat itu aturan. Allah memerintah, ya kan, untuk sholat bersujudlah pada Tuhan. Tapi kalau kenapa kok sholat? Kenapa saya selalu mengenai sholat kepada kamu? Saya nggak tahu kamu masih fasik parah atau sedikit fasik, saya nggak peduli. Intinya sholawat itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para makhluk sebelumnya, termasuk Allah. Allah itu bersolawat. Jadi makanya Allah berfirman kan, sholawat kepada maka Allah bersolawat kepada 10 kali. Sekarang Allah tidak pernah menyuruh, Allah melakukan. Tapi sholat, Allah tidak sholat. Allah hanya memerintah. Itu yang seperti dibahas di YouTube-nya Ustaz Ahmad pernah kan bahas Allah saja bersolawat. Ya, linknya di sini. Itu obrolan seperti itu sepele sebentar, tapi langsung Sekalipun ria itu. Amalan yang Allah saja mengamalkan ya. Iya, makanya kalau mau nasihatin teman suruh salawat aja. Jadi cepat berpahala, berpahala. dan pulang-pulang ya, saya tuh langsung minta maaf dengan ibu saya. Tuh, tanpa ikut Anthony Robin. Karena basicnya ibu saya tuh sekolahnya itu kan di sekolah Islam ya, dan yang diajarkan itu pernah jadi thariqat dan dia nggak pernah mengajarkan saya ilmu agama yang berlebihan, cuma sholawat. Saya jatuh, saya kenapa sholawat pasti sholawat terus. Tapi aku memang nggak mati Mas Billy ini ahli sholawat memang. Nggak tahu ya, Sejak maksudnya kapan? Saya awalnya itu suka Direvisi, ya. karena ketika tahlilan rezeki ya. saya suka tahlilan. Iya, betul rezeki mau rezeki. Subhanallahil azim. Aku kecil senang gitu. Aku senang. Apa paling senangnya paling numpak beda. Mulai denger enggak? Jangan, Mas. Nanti ini sensor orang ini tabu. Sejak kapan tadi? Semenjak Boleh deh. Boleh kan, Pak. saya tahu cara Ibrahimiyah itu yang utama. Ibrahimiyah. Bukan panjang itu, ditelatin. Alhamdulillah. Saya nggak pernah takut jalan sendirian kemanapun karena saya jauh. Dan saya sering terselamatkan. Iya, sama. Biasa. Kayak contoh kemarin ya kan, pulang malam buset anginnya Bisa lewat ya. Aku mau ngantuk, kalau ngantuk di nyetir itu ada nih. Ngomong. Kadang juga gitu loh, beneran sumpah. Tapi apa? Sampai angin masuk ke mulut kering. Akhirnya Lama juga masuk. Ada lagi. Aku pernah kalau buat nyamuk. Ya kan aku kalau ngantuk selawatan aku. Selawatan enak-enak orang gitu guys. Bukan ada yang dengar kan? Iya, konser. Ya, konser tinggal. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Juni guys. Memang iya sih. Tapi ini nggak tahu ya, mungkin kalau mungkin ada yang pernah ngamalkan pikiran-pikiran yang lain di luar sholawat gitu ya. Mungkin akhirnya seperti orang tua, alhamdulillah bapak itu kan biasa ngamalkan pikiran. Dulunya pada saat muda dia banyak amalannya dan sebagainya. Terakhir saya tanya gitu kan. Iya, terakhir saya tanya.
Tidak bisa. Aku pernah tanya gini, Pak. Saya pernah tanya gini, Pak. Saya tanya. Ini Pak, saya sampai mungkin ya sampai dia itu beliaunya itu tahu maksudnya amalan ini bagus, amalan ini adem, dingin dan sebagainya gitu kan habis gitu ya. Saya pernah tanya ke beliau itu kan saya pernah, Pak, saya ada amalan ini Pak. Kayaknya ini masih sanat apa nasabnya sanat kalau ini gitu ya. Sanatnya itu masih jelas. Sanatnya itu masih jelas dengan ulama yang ternama untuk amalan ini. Gimana Pak menurut Bapak? Bagus itu amalannya, tapi kalau untuk Bapak nggak juga ngamalkan Pak ya. Bapak ngomong gini, Bapak nggak tahu kenapa sekarang dari amalan Bapak yang lama sudah nggak Bapak lagi, Bapak jawab ini sholawat. Terutama dia senangannya itu sholawat nariah karena situ Bondo kan ya, bumi sholawat nariah, jadi dia senangannya sholawat nariah. Bangbil, kadang tanya-tanya kan tadi sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi. salat wahidiyah ya kan. Wahidiyah itu, ya Sayyidi ya Rasulullah. Menurut Bang Billy itu termasuk sholawat atau enggak? Kalau menurut Bang Billy? Saya sebenarnya nggak terlalu mendalami ya guys, cuman kebanyakan sholawat sekarang dinikmati oleh nyanyian, saya kurang suka. Gimana itu? Karena sebenarnya banyak orang ya yang belajar agama dan akhirnya cita-cita satu, saya ingin bermimpi ketemu Rasulullah. Oke. Sedangkan saya menolak pikiran itu. Kenapa? Saya jadi jalan, kadang sedikit nanya juga sih sekarang. Ada nggak orang yang kadang berpikiran ngomong didengerin oleh daun, oleh pohon, dan didengarkan oleh makhluk sekitar. Misalnya kita lagi lewat. Kenapa saya senang sholawat? Karena saya ketika sendiri dan saya benar-benar gimana sih sejatinya sholawat. Wah, tola'al badaru ala. Kenapa kok heboh-heboh kali ya sekarang ya? Semakin suara bagus, bersolawatlah, kamu ngetren. Karena akan didownload ya kan. Kok Tujuannya beda gitu. jadi beda? Karena saya sendiri, kalau saya lihat bersolawat ketika sendiri di jalan malah, saya sering nangis di jalur Suramadu ketika saya melantunkan sholawat, dan itu nggak saya pelan-pelan sholawat, saya sholawat Ceria. dan saya seakan-akan kok pohon-pohon ini liatin. Asik luar biasa. Yang baru pecinta Rasul. Benar. Rindu Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Nangis. Udah ada itu yang bikin menangis. Aku udah ada yang gitu. Aku pernah kan. Nggak tak butuh manis karena kurang. Tapi emang itu yang Nabi salam alaihi. Yes, apapun sholawat apapun. Iya. Saya selalu nangis. Tapi nggak tahu ya, entah itu manusiawi apa enggak ya. Apa memang Saya kalau lihat Habib secara langsung nangis. Habib saya? Habib. Setiap Habib. Iya, aku pengen sekali. Udah lama belum habis. Aku punya teman. Waktu kecil. Insya Allah Saya kalau mendaratkan itu. Habib Sumenep itu ada di Surabaya tak tahu kesini. Boleh. Ini sahabat sama Habib. Alhamdulillah. Aku dulu orang waktu bisa SMA. nggak tahu mungkin seumuran sama dia. Iya. Udah punya Habib. Sekarang malah masuk ke udah, aku apa kabar? Saya juga sahabat sama Habib. Habib Z. Habib Z. Habib Z. Ya memang nggak tahu, makanya aku tanya apakah memang natural ya? Ya kita bukannya lihat tentang masalah hati dan sebagainya. Habib Uten. Kalau misalkan pernah nggak? Pasti ada lah. Aku yakin teman-teman ini pada saat momen itu ketika bersolawat nangis. Pernah nggak? Ustadz sudah pernah kita tahu kan. Merdeka sendiri pernah nggak ada momentum Terus aku pada saat sholawat dan sebagainya nangis? Pernah, sampai bergetar. Iya pernah ya. Oh begitu. Pernah jelas. Apa? Jelas. Punya dosa. Ya emang tahu gitu ya. Kakak pernah ya? Memang kalau Dalam lebih fase pada khawatirnya saat kita memang bersolawat mungkin ya. Agak banyak gini lah pada saat kita bersolawat sampai nangis. Nah, kalau ini kan rapuh di hati. Mbak Au berarti normal ya? Bukan normal.
bukan Tolong bukan bawah normal, sadar. bukan normal, tapi Tolong bawah sadar. tapi Vibrasinya bukan berapa itu kalau? bukan dari kitanya, Iya. bukan dari kitanya, Ya, tapi bukan, Nabi bukan. Muhammadnya yang mulia. Aku ya, iya aku bener dari Bukan kitanya yang normal, tapi dari umatnya yang Kabarnya mulia kan ya. Kan sampai kita nggak bisa menahan ketawaannya itu kan. Iya. Ahmad ya Mas Ahmad. Mohon apa aja Iya, kan? bener. Pas menjatuh. Merinding terus sampai kalau kita nggak sadar tuh mengeluarkan air mata gitu. Batal. nangis dalam sholat. Apa aja? Nangis orang merah. Nangisnya karena khusyuk. Ya pada saat sholat nangis itu Enggak batal. dosa. Aku enggak sih. Enggak. Itu batal Ya, nggak? maksudnya, Pernah maksudnya, Apa? nangis pada saat sholat tuh batal Iya. nggak? Enggak. Nah, Kan ingat dosa guys. dan tapi kan Terharu sama nada imam mungkin. Kebelet kencing. itu masalah sendiri. Kan saya ini ya. Imam sudah sih. Cuma banyak nangis. Iya sih betul. Kalau ketawa gak buat. Kan banyak orang ganggu sholat kan? Iya. Pengganggu sholat. Kita bilangin itu ada di salah satu kita. Tapi nggak batal ya. Waktu kamu sholat terus itu menangis. Enggak. Enggak. Tapi soalnya juga busuk waktu itu kan. Ini lagi. Mbak Sri juga sering nangis kan? Bisa dilihat Ya, enggak tahu gua. penilaian seorang hamba kepada Tuhannya itu ketika sholat. Dia tuh enggak tahu. Penilaian hamba kepada Tuhannya itu ketika sholat. Ketika sampean melihat orang yang sholat tegak, ya, kita lihat kan? Indikatornya bisa jadi orang itu adalah hamba yang menganggap Tuhannya itu tegas, yang adabnya keras. Iya. Dia hormat bagaikan kepada komandan. Tapi kalau dengan santai, tawadhu, nunduk, itu adalah sosok hamba yang indikatornya bisa disimpulkan hamba itu menganggap Allah Maha Pemurah Maha Rahmat. Jadi dia suka tawadhu. Itu indikatornya. Jadi memang Itu udah pasti. Enggak, indikator aja. karena memang persepsi orang pada Allah ini beda-beda. Beda-beda. Ada yang menganggap Allah ini siksanya Keras. akhirnya takut pada Allah. Takutnya itu seakan-akan seperti militer. Ada yang menganggap Allah Maha Rahman Maha Rahim. Sehingga ketika bermaksiat langsung ingat pada Allah. Alhamdulillah. Berarti hamba itu masih takut kepada Allah dan kepada neraka. Nah itu, kembali lagi. Level hamba ada lagi. Itu memang. Ada yang levelnya Waktu gua mepet sekali di rumah takut karena neraka. Ini level paling Sebenarnya habis, sebenarnya habis. Oh iya, level paling rendah itu takut karena kepada neraka katanya. Level paling rendah. Level yang Berapa ya baterainya? bijak. Nggak usah. Gelatnya ada. Nggak usah, bentar lagi kita close ini. Udah 10 menit, tapi ini 2% nih. 2% ya? Satu HP ini dong. Satu HP aja lah. Agak mundur tadi. Gini. Oke guys. Sana dong. Belum ya langsung belum ada gitu. Belum. Nggak tahu nanti Mas Oji coba review ini koreksi. Apa guys? Level penghambaan kepada Tuhannya itu yang rendah karena takut neraka, yang kedua mengharap surga, yang ketiga yang paling tinggi nggak mengharapkan itu, tapi ingin berjumpa dengan si pencipta sang pencipta. Yang Nah, ketika levelnya sudah, wes aku nggak peduli, aku masuk neraka, aku masuk surga, peduli. Sebenarnya aku wes Ketemu Mbak Allah. ketemu dengan Allah, aku wes sudah melaksanakan perintahnya, aku taat ya. Ya benar Rifki. Sampai aku pernah baca kisah yang mungkin Mas Uji teman-teman pernah dengar. Ada seorang ulama saking solehnya, saking alimnya, tawaduknya, konaannya, setiap ambil wudhu ke tengah laut, khawatir air di sekitarnya itu najis. Saking waroknya, saking takutnya setiap mau sholat ambil wudhu ke tengah laut, ambil air tasik. Malah ya. Kasih malah ya. Air laut. Nasi. Malaikat kagum, ya Allah, hamba itu tentu pasti ahli surga. Coba aja cek di dalam makhluk, dicek fulan bin fulan, ahlinya ahli neraka. Kaget, bah Allah, kenapa hamba itu ahli neraka? Bolehkah saya berjumpa dengannya? Titip salam, silakan turun. Wahai hamba Allah, aku malaikat. Ini zaman dulu dah ya, zaman dulu sebelum Nabi Muhammad. Aku malaikat, aku kagum pada engkau, tapi aku lihat engkau di makhluk itu ahlinya. Apa kata hasil ini? Alhamdulillah. Aku nggak peduli. Sebenarnya aku susah menjalankan perintah Allah. Aku nggak peduli takdir itu, nggak masalah. Tambah bangga malah ini naik atas. Ya Allah luar biasa. Sekarang cek lagi di lahir makhluk. Ahlul jannah di qauli la ilaha, di qauli alhamdulillah.
Ada redaksi lain di qauli la ilaha illallah. Tapi yang dominan kalau nggak salah alhamdulillah. Karena bersyukur berubah itu. Karena la ilaha illallah itu miftahul Jangan. Enggak. Kalau nggak salah aku lebih seretnya alhamdulillah kalau nggak salah di qauli alhamdulillah bersyukur. Nah, ada lagi ini ceramahnya Kiai Abdul Sattar. Abdul Sultan. Lumajang. Nah, kalau orang soleh yang sudah mengharapkan Allah, ditakdirkan neraka, itu masuk neraka, tapi nerakanya nggak nyala.